Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka membahas satu perkara yang sangat penting tentang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya tawakal ada yang mengatakan adalah puncak daripada peribadatan adalah tawakal. Sebagian salaf mengatakan tawakal adalah nisfuddin, setengah daripada agama ya. Karena Allah berfirman fa'budhu wa tawakkal alaih. Beribadalah dan bertawakal. Yaitu ada bagian ibadah, ada bagian tawakal. Seakan-akan agama ini dibangun di atas ibadah dan tawakal. Dan itulah yang kita sebutkan setiap hari dalam solat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami beribadah ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Itulah tawakal. Tawakal. Jadi tawakal adalah nisfuddin, setengah daripada agama. Saking agungnya tawakal sampai ketika Nabi SAW menyebutkan tentang golongan yang masuk surga tanpa hisab, mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ketika Nabi mengatakan wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna jannata bighairi hisabin wala adzab. Di antara umatku ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Maka para sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjelaskan, humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta untuk diruqyah. Mereka adalah orang yang tidak minta untuk diobati dengan kai, dengan besi yang dipanaskan. Mereka adalah orang yang tidak mengkaitkan nasib sial dengan apa yang dilihat dan apa yang didengar. Dan mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tawakal inilah yang menjadikan mereka tidak minta diruqyah. Kesempurnaan tawakal mereka menjadikan mereka tidak minta itu diruqyah. Kesempurnaan tawakal mereka menjadikan mereka tidak minta untuk diobati dengan kai, besi yang dipanaskan. Dan karena kesempurnaan tawakal mereka, mereka tidak bertatayyur. Sehingga jadilah sifat utama orang-orang yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah seorang memiliki tawakal yang tinggi kecuali hatinya sudah terpenuhi dengan tauhid ya. Dengan tauhid, yaitu dengan ibadah yang kuat ya, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah pengatur alam semesta ini. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jika Allah berkehendak maka dia tinggal mengucapkan kun, jadi maka jadilah. Dia tahu seluruh urusan di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu segala yang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu, dan dia yakin. Dia tahu apa yang Allah kehendaki itu yang terjadi, apa yang tidak Allah kehendaki maka tidak terjadi. Dia tahu Allah bisa merubah segala kondisi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya seorang muslim atau seorang mukmin mengisi hari-harinya dengan tawakal. Paling tidak ketika dia melakukan sesuatu dia mengucapkan bismillah. Bismillah itu kalimat tawakul. Tawakal dengan nama Allah. Dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mulai dia keluar rumah sampai dia tidur dia bertawakal kepada Allah. Keluar rumah dia berkata bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada perubahan satu kondisi-kondisi yang lain kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika dia mau tidur dia bertawakal kepada Allah. Subhanakallahumma rabbi bika wada'tu jambi wa bika arfa'u. In amsakta nafsi faghfir laha wa in irsaltaha fahfadhha bima tahfadhu bihi ibadaka salihin. Di antara doa tidur adalah demikian. Ya Allah, dengan Engkaulah aku meletakkan lambungku, dan karena Engkaulah aku bisa mengangkat lambungku. Jika aku tidur kau pegang ruhku, kau ambil ruhku, maka ampunilah diriku. Dan jika kau kembalikan ruhku, maka jagalah jiwaku sebagaimana Engkau menjaga orang-orang yang saleh. Kemudian juga di antara doa tidur ya fawwadtu amri ilaik ya. Nabi mengatakan fawwadtu amri ilaik, ya Allah aku serahkan urusanku kepada Engkau. Bahkan tawakal bukan hanya berkaitan dengan perkara-perkara duniawi.
Ya, kebanyakan orang bertawakal dalam perkara duniawi, mencari rezeki bertawakal, mencari jodoh bertawakal, ada permasalahan bertawakal. Tawakal juga berkaitan dengan ibadah. Tawakal juga berkaitan dengan ibadah. Seorang ketika beribadah hendaknya dia bertawakal, kata Allah fa'buduhu wa tawakkal alaih. Beribadahlah kepada Allah dengan bertawakal kepadanya. Sehingga seorang ketika haji dia bertawakal, ketika umrah dia bertawakal, bahkan ketika dia salat dia bertawakal. Allah berfirman wa tawakkal 'alal azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samiul alim. Bertawakkallah kepada Allah yang Maha Perkasa dan Maha Penyayang, yang melihat engkau tatkala engkau berdiri untuk salat. Wa taqallubaka fis sajidin, gerakanmu tatkala engkau sedang salat bersama orang-orang yang sujud. Innahu huwas samiul alim, sungguhnya dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini mukaddimah ringan tentang agungnya tawakal dan seorang berusaha melatih dirinya untuk mencapai tawakal, dan kita tahu tawakal bertingkat-tingkat. Semakin tinggi tawakalnya maka semakin mudah dia masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bawakan sebuah kisah yang menarik tentang kisah dua orang yang tawakal, ya. Yang kisah ini disampaikan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Imam Bukhari menyebutkan dalam beberapa bab, di antaranya bab tentang masalah al-kafalah, kemudian juga al-luqatah, ya. Dan ada bab-bab yang lainnya yang di mana Imam Bukhari membawakan hadis ini. Hadis ini dibawakan dalam Sahih Bukhari berulang-ulang. Hadis ini juga diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya. Ya, tentu sanadnya sahih karena diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Saya bacakan hadisnya atau kisah ini, tolong diperhatikan dengan baik. Setelah itu baru kita akan menyebutkan faedah-faedah yang berkaitan dengan kisah ini. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan, ya, beliau berkata, wa qala al-Laitsu qala haddatsani Ja'far bin Rabi'ah an Abdurrahman bin Hurmuz an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bercerita, annahu dzakara rajulan min bani Israil sa'ala ba'dha bani Israil an yuslifahu alfa dinar. Ada seorang laki dari Bani Israel, dari orang-orang sebelum kita, dari umat sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang soleh dari Bani Israel, dia meminta kepada kawannya dari Bani Israel juga yang lain agar memberi hutangan kepada dia 1.000 dinar. 1.000 dinar ini besar, ya. Kalau kita konversikan sekarang 1 dinar 4,25 gram emas. Berarti kalau kita kalikan 1.000 dinar berarti 4/4 kilogram emas. Ya, kalau kita mau 1 batang emas batang 1 kilo berarti 4 batangan emas. Ini jumlah yang banyak. Sampai sekarang pun tetap banyak, ya. Maka ketika dia ingin pinjam uang sama kawannya, maka kawannya terus berkata, "I'tini bisyuhada ushiduhum." Datangkan kepadaku para syuhud, para saksi, agar aku menjadikan mereka saksi atas utang yang aku berikan kepadamu. Karena jumlah bukan jumlah sedikit, jumlah besar. 1.000 dinar, butuh saksi, ya. Faqala, maka kawan yang meminjam uang berkata, "Kafa billahi syahida." Cukup Allah jadi saksi. Enggak ada saksi. Cukup Allah jadi saksi. Qala fa'tini bil kafil. Kata dia, kalau gitu datangkan kepadaku penjamin, dhamin, penjamin, ya. Siapa yang menjamin kalau ternyata kau tidak bisa bayar? Ya. Siapa yang menjamin? Ini uang besar 1.000 dinar. Qala, maka teman yang pinjam uang berkata, "Kafa billahi kafila." Cukup Allah yang menjadi penjamin. Semuanya cukup Allah. Allah jadi saksi, Allah jadi penjamin. Orang ini berkata, qala sadaqta, benar. Dua-duanya orang soleh, ya. Ketika dia temannya bilang cukup Allah jadi saksi, cukup Allah jadi penjamin, dia mengatakan sadaqta, engkau benar. Fadafa ilaihi ila ajalin musamma, maka dia kasih uang 1.000 dinar dan ditentukan tanggal atau waktu untuk bayar hutang. Ila ajalin musamma, itu pada waktu yang ditentukan dia harus bayar. Maka diambillah uang tersebut oleh kawannya. Fa kharaja fil bahri, ya. Fa qadha hajatahu. Maka orang ini kemudian memperdagangkan atau mengolah uang tersebut. Akhirnya dia bisa berhasil sehingga, ya, tiba waktunya dia untuk mengembalikan utang. Tiba waktunya dia untuk mengembalikan hutangnya. Ini singkatnya demikian. Fa kharaja fil bahri, maka dia keluar ke lautan, ke tepi pantai. Faqadha hajatahu,
kemudian dia menyelesaikan hajahnya. Tsumma iltamasa markaban yarkabuha yaqdamu alaihi lil ajal alladhi ajjalahu. Maka dia sudah kumpulan uang 1.000 dinar, dan dia ingin bayar hutang. Maka dia mencari, jadi orang ini pergi, antara dia dengan orang yang kasih utang ini terpisah dengan lautan. Ya. Maka ketika waktu dia ingin bayar utang, dia cari kapal atau perahu yang bisa mengantarkan dia untuk pergi ketemu dengan temannya karena waktu bayar hutang sudah tiba. Ya. Deadline-nya sudah tiba, dia harus datang kemudian dia bayar utang. Falam yajid markaban. Ternyata dia tidak mendapati kapal yang bisa membawa dia ke lokasi temannya untuk bayar hutang. Apa yang harus dia lakukan? Dia bingung. Akhirnya apa yang dilakukan? Dia tawakal. Fa akhadha khashabatan. Maka dia mengambil sebuah kayu. Fa naqaraha. Kemudian dia pun melobangi kayu tersebut. Fa adkhala fiha alfa dinar. Karena dia harus bayar, maka dia masukkan 1.000 dinar. 4 batang emas batangan, 4/4 kilogram emas. Dia masukkan dalam kayu tersebut. Dia masukkan dalam kayu tersebut. Wa sahifatan minhu ila sahibi. Kemudian dia tulis tulisan. Ini dari fulan untuk antum. Ya, bahwasanya ini pembayaran dari fulan kepada fulan. Ya. 1.000 dinar masukkan dalam kayu, dia masukkan tulisan. Tsumma zajjaja mawdhi'ahu. Kemudian setelah itu dia perbaiki, mungkin dia lem atau apa, dia perbaiki atau dia ikat, ya. Dia tutup lagi kayu tersebut, ya. Tutup lagi kayu tersebut. Tsumma atabiha ilal bahar. Kemudian dia bawa kayu tersebut ke lautan. Ini yang bisa dia lakukan. Faqala, kemudian dia berdoa. Dia berkata, Allahumma innaka ta'lam. Ya Allah, sungguhnya engkau tahu. Anni kuntu tasallaftu fulanan alfa dinar. Engkau maha tahu, aku pernah pinjam uang dari fulan 1.000 dinar. Fasa'alani kafilan. Ketika itu dia minta kepadaku penanggung jawab yang menjamin pembayaran hutang. Fakultu kafa billahi kafilan. Aku bilang sama dia, cukup Allah jadi penjamin. Faradhiya bika. Ternyata dia ridha. Dia ridha engkau menjadi penjamin hutangku. Wa sa'alani syahidan. Dan dia juga minta kepadaku untuk menghadirkan saksi tentang utang piutang ini. Fakultu kafa billahi syahida. Dia ngomong sama Allah. Fakultu kafa billahi syahida. Dan aku berkata cukup Allah sebagai saksi. Faradhiya bidzalik. Dan ternyata dia ridha juga. Engkau menjadi saksi atas utangku kepadanya. Ya. Wa inni jahadtu an ajida markaban. Ya Allah, aku sudah bersungguh-sungguh untuk mencari kapal. Aba'athu ilaihi alladhi lahu. Dan aku berusaha cari kapal untuk mengirim hutangku ini, bayar hutangku kepadanya. Falam aqdir. Tapi aku tidak mampu, tidak ada kapal. Wa inni istauda'tukaha. Dan sungguhnya aku menitipkan, ya, uang ini kepada engkau ya Allah. 1.000 dinar masuk dalam kayu. Dia ngomong sama Allah Subhanahu wa taala. Farama biha fil bahar. Kemudian dia pun lempar kayu tersebut di lautan. Hatta walajat fih. Kayu tersebut masuk ke dalam lautan. Ya. Kayu tersebut ada isinya 4 kilogram emas. 4/4 kilogram emas. Bukan 4 gram, 4/4 kilogram emas. Hatta walajat fih. Kemudian kayu tersebut masuk ke dalam lautan. Tsumman sarafa, kemudian dia pun meninggalkan lautan. Wa huwa fi dzalika yaltamisu markaban, tetapi dia tetap berusaha mencari kapal. Yakhruju ila baladihi, dia tetap cari kapal, kapan ada kesempatan, ada kapal dia akan pergi ke orang tersebut. Ya. Fa kharaja ar-rajul alladhi kana aslafahu yanzuru la'alla markaban qad jaa'a bimalihi. Rupanya sebagaimana waktu yang telah ditentukan, orang yang mengutangkan, orang yang baik yang mengutangkan tersebut, dia juga sudah tunggu di tepi pantai yang lain. Menunggu kapan kapal tiba. Dia menunggu kapal pertama yang tiba karena kapal tersebut akan membawa uang yang akan dibayar oleh kawannya tersebut. Dia tunggu sebagaimana waktu yang telah ditentukan. Ternyata tidak ada kapal yang datang. Tidak ada kapal yang datang. Dia tunggu. Fa idza bil khashabati allati fiha al-mal. Tiba-tiba muncul kayu yang telah diletakkan emas dalam situ. Muncul kayu. Kemudian fa akhadhaha li ahlihi hataban. Maka sudahlah dia ambil kayu tersebut. Tujuannya kayu tersebut diambil untuk apa? Untuk kayu bakar. Hataban. Untuk kayu bakar. Falamma nasyaraha, tatkala dia pecahin kayu tersebut, mungkin dia kapakin untuk dijadikan kayu bakar.
Wajadal mal was sahifah, dia dapati uang 1000 dinar. Kepingan uang 1000 dinar. Was sahifah ada tulisan dari fulan untuk fulan. Ya, subhanallah. Sudah selesai, hutang sudah dibayarin. Ternyata kawannya yang sudah kirim uang lewat kayu tersebut, dia masih cari uang lagi. Dia namanya enggak pasti. Lepasin kayu sampai enggak sampai, dia cuma sekedar punya hujah di hadapan Allah. Yang penting saya sudah serahkan, ya Allah, saya sudah berusaha bayar tepat waktu. Tetapi itu tidak bisa jadi jaminan. Maka dia pun ambil lagi 1000 dinar. Summa qadima alladhi kana aslafahu fa'ata bil alfi dinar. Maka dia bawa 1000 dinar yang lain, dia dapat kapal, dia berangkat menuju belakangan tentunya, menuju kawannya tersebut untuk bayar utang 1000 dinar. Dia bawa 1000 dinar yang lain. Akhirnya dia ketemu dengan kawannya dan dia minta maaf. Dia mengatakan, "Wallahi ma ziltu jahidan fi talabi markabin li atiyaka bimalik." Kata demi Allah, kawanku, saya berusaha sungguh-sungguh untuk mencari kapal supaya saya bisa ngantar uangmu tersebut. Fama wajadtu markaban qabla alladhi ataitu fihi. Dan aku tidak menemukan, tidak ada kapal sama sekali. Ini kapal yang pertama yang aku bisa naik di atas kapal ini untuk bisa membawa bayaran hutangku ini. Faqala, maka temannya tersebut berkata, "Hal kunta ba'asta ilayya bi syai'?" Bukankah kau sudah kirim kepadaku sesuatu? Maksudnya dalam kayu. Maka subhanallah, kawannya ini dia pura-pura tidak tahu. Dia bilang, "Ukhbiruka anni lam ajid markaban qabla alladhi ji'tu fihi." Saya kan sudah bilang, saya baru datang dengan kapal ini, belum ada kapal sebelumnya saya datang. Ini kapal pertama yang saya datang kepada engkau. Seakan-akan dia tidak tahu tentang uang tersebut. Qala fa inna Allah qad adda anka alladhi ba'asta fil khashabah fansarif bil alfi dinar rashidan. Maka orang itu berkata, sungguhnya Allah telah membayarkan bagi engkau dengan apa yang kau kirim dalam kayu, maka pergilah engkau dengan 1000 dinarmu tersebut tidak usah bayar, pergilah engkau dengan lurus, dengan baik ya. Ini kisah yang menakjubkan ya. Setelah menyampaikan kisah ini, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkomentar dalam riwayat yang lain. Zada Abu Salamah fi akhirih, qala Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, "Wa laqad ra'aituna 'inda Rasulillah yakthuru mira'una wa laghatuna ayyuhuma aman." Sungguh aku telah melihat para sahabat ketika Nabi menyampaikan kisah tersebut, kami berjidal, berdiskusi di antara kami dan suara kami ramai ketika itu, mana yang lebih amanah? Apakah orang yang kasih duit atau orang yang bayar hutang? Mana yang lebih amanah? Kami diskusi di kalangan para sahabat sampai yakthuru mira'una, sampai rame perdebatan kami, walaghatuna, sampai suara-suara kami didengar oleh Rasulullah SAW. Kami berdiskusi mana yang lebih amanah. Apakah ayyuhuma aman, mana yang lebih amanah? Apakah orang yang minjamkan duit ataukah orang yang bayar hutang? Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kisah menakjubkan yang pernah terjadi dari kalangan Bani Israel, Dan kita tahu bahwasanya kaidah menyatakan syar'u man qablana syar'un lana. Syariat umat sebelum kita adalah syariat bagi kita jika tidak ada dalil dari syariat kita yang memansuhkan syariat tersebut. Dan ini pendapat yang kuat di kalangan para al-usuliyin, ahli usul fikih. Oleh karenanya banyak para ahli hadis di antara Imam Al-Bukhari sering berdalil dengan kisah-kisah orang terdahulu. Yang kisah-kisah Israiliyat tersebut yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kisah-kisah Israiliyat sampai kepada kita dengan jalur yang sahih, dengan jalur yang tidak sahih. Kalau jalur tidak sahih maka tidak usah kita tengok kisah-kisah tersebut karena tidak bisa dijadikan dalil. Tetapi ada kisah-kisah yang datang dengan jalur yang sahih, entah melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam atau entah melalui para sahabat untuk kisah Israiliyat yang sahih ini maka ada khilaf di kalangan para al-usuliyin. Apakah yang diceritakan yang kisah dari Israiliyin yang datang kepada kita dengan sanad yang sahih, kalau ada hukum-hukum yang berlaku kepadanya, apakah berlaku bagi kita atau tidak? Yang benar, syar'u man qablana syar'un lana. Syariat orang-orang sebelum kita adalah syariat bagi kita, selama tidak ada dari dalil kita yang memansuhkan syariat tersebut. Oleh karenanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang para nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ulaikal ladzina hadallah." Mereka itulah para nabi yang Allah berikan hidayah kepada mereka, fabi hudahum muqtadih, dan ikutilah hidayah mereka.
Ikutilah petunjuk mereka. Ini dalil bahwasanya apa yang sampai kepada kita dari nabi-nabi terdahulu merupakan syariat bagi kita. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah-kisah para anbiya untuk kita ikuti, untuk kita tiru, dan syariat jadi syariat kita kecuali ada dalil yang memansuhkan. Kecuali dalil memansuhkan. Contoh seperti kisah Nabi Sulaiman, ya'maluna lahu ma yasha'u min maharib wa tamathil wa jifan. Bahwasanya Nabi Sulaiman punya jin-jin yang bekerja untuk Nabi Sulaiman, yang jin-jin tersebut membuat di antaranya membuat patung-patung. Di zaman Nabi Sulaiman, jin-jin tersebut buat patung-patung. Di syariat kita tidak boleh buat apa? Patung-patung. Ini contoh bahwasanya bisa jadi ada mansuh jika memang dalam syariat kita tidak membolehkan hal tersebut. Akan tapi kisah yang disampaikan ini adalah pelajaran yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Oleh karenanya apa hukum-hukum yang berlaku dalam kisah ini, meskipun berlaku pada orang-orang Bani Israel sebelum kita, berlaku juga buat kita. Karena Nabi SAW membawakan kisah ini dalam kondisi memuji mereka berdua, kedua orang ini. Sehingga para sahabat ketika mendengar kisah ini, mereka juga sampai khilaf, siapa yang lebih amanah. Jadi memang kisah ini dibawakan untuk dipuji dua orang ini, dan agar diambil pelajaran oleh para sahabat, dan para sahabat mengakui tentang keamanan dua orang tersebut. Dan ini adalah kisah yang menakjubkan. Kita ulangi kisahnya ya. Jadi ada seorang lelaki dari Bani Israel, bisa jadi mereka berdua adalah sahabat saling mengenal ya. Kemudian dia pinjam uang sama temannya, dan pinjam uangnya bukan sedikit ya. Pinjam uang 1.000 dinar ya. 4/4 kilogram emas ya. Dan kawannya tersebut meminjamkan, dan meminjamkan uang adalah ibadah yang agung. Makanya dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang menyuruh kita meminjamkan uang. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adhafan katsira. Siapakah yang beri pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya ya. Jadi sampai Allah menamakan meminjamkan uang kepada orang yang membutuhkan dengan seakan-akan meminjamkan kepada Allah. Saya ulangi, sampai Allah menamakan orang yang meminjamkan uang kepada orang yang susah atau untuk berjihad di jalan Allah seakan-akan meminjamkan kepada Allah. Padahal Allah tidak butuh itu semua, tapi Allah menamakan itu pinjaman kepada Allah agar kalian yakin bahwasanya pahalanya pasti ada. Allah pasti ganti pinjaman tersebut. Allah memposisikan dirinya seakan-akan sedang meminjam. Dan kalau yang pinjam Allah pasti akan kembali karena dia maha kaya ya. Oleh karenanya disebutkan dalam satu hadis riwayat Muslim, ada seorang masuk surga gara-gara suka meminjamkan uang kepada orang. Ya, kata Nabi SAW, talaqatil malaikatu ruha rajulin mimman kana qablakum. Malaikat menerima atau menerima ruh seorang lelaki dari umat-umat sebelum kalian. Maka kemudian malaikat bertanya, "A'amilta minal khairi syai'an?" Apakah kau melakukan suatu kebaikan wahai fulan? Qala la. Kata dia, aku tidak punya kebaikan. Ya, orang ini kayaknya jarang melakukan kebaikan. Ya. Ditanya, kau punya kebaikan enggak? Enggak ada. Qalu, malaikat berkata, tadzakkar, coba ingat. Kau punya kebaikan apa? Dia ingat. Oh, ada dia punya kebaikan satu. Dia mengatakan, kuntu udayunun nas. Aku dulu suka memberi hutangan kepada manusia. Fa amuru fityani an yunzirul mu'sir. Maka aku suruh budak-budakku untuk memberi tanggungan waktu kepada orang yang sulit bayar hutang. Wa yatajawwazu anil musir. Adapun orang yang mudah bayar hutang, saya pun beri keringanan kepada orang yang mudah bayar hutang. Rasulullah berkata, qala Allah azza wa jalla tajawwazu anhu. Maka Allah berkata, maka ampunilah dosa-dosanya. Ya, ampunilah dosa-dosanya. Jadi memberi hutang kepada orang lain pahalanya besar. Bahkan dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salafu yajri syatra sadaqah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya memberi hutang itu pahalanya seperti setengah sedekah. Jadi artinya kalau seorang beri hutang 1 juta, meskipun akan dibayar 1 juta tersebut, maka dia seakan-akan bersedekah 500.000. Beda kalau dia bersedekah 500.000, uang hilang. Tapi kalau dia kasih pinjaman 1 juta, sama dengan dia bersedekah 500.000. Kalau dia kasih pinjaman 100 juta sama kawannya, meskipun uangnya akan dibayar kembali, maka seakan-akan dia memberi sedekah 50 juta, setengah dari sedekah. Dan ini adalah ibadah yang mulia. Dan kita tahu ibadah ini zaman sekarang semakin sulit oleh memberi utangan.
Kalau ada orang beri hutang itu orang yang baik, apalagi orang yang bersedekah. Orang yang beri hutangan itu adalah orang yang baik. Kenapa saya katakan? Karena zaman sekarang ini orang sulit mempercayai banyak orang. Mau kasih pinjaman, siapa orang ini ya? Gak gampang ya. Mau dikasih, khawatirnya gak kembali. Apalagi yang minjem miskin, sudah kemungkinan besar 99% tidak kembali. Makanya mau kasih, mikir-mikir. Kalau udah kasih, sudah niat gak kembali ya. Makanya mencari pinjaman di zaman sekarang susah. Makanya banyak orang yang akhirnya terpaksa pergi ke bank konvensional, riba, rentenir. Karena dia tidak menemukan siapa orang kasih pinjam dia uang. Apalagi zaman pandemi, orang semua pegang duitnya. Makanya ya akhi ya ukhti, kalau anta dan anti mendapati ada orang kasih pinjaman, bukan kasih sedekah, bukan kasih hadiah, kasih pinjaman sama antum itu orang baik. Itu orang baik. Ya. Bersyukur kepada Allah ada orang mau kasih pinjaman. Dan kalau kita punya rezeki kasih pinjaman ini pahalanya besar ya. Bahkan tadi inna salaf yajri majra syatri sadaqah. Sungguhnya memberi hutangan itu pahalanya seperti setengah sedekah. Maka orang ini tidak main-main, dia dipinjamin uang atau dia pinjam uang dari kawannya 1.000 dinar. Ya, bagaimanapun meskipun dia kenal 1.000 dinar bukan uang sedikit. Maka dia minta didatangkan syuhada. Ya, dan ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah sebut dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang beriman, jika kalian saling ada utang piutang maka suruh catat, Allah suruh catat. Allah berkata wastashhidu syahidaini min rijalikum, dan datangkan 2 saksi. Jika ini masalah hak hukukun nas, hak orang, maka sunnahnya dicatat, bahkan datangkan saksi. Ini sunnah, tidak wajib. Tapi itu penting ya. Kenapa? Kalau ada pencatatan, ada saksi, maka orang tersebut seandainya mau jahat enggak jadi jahat ya. Karena dia tahu dicatat dan ada saksinya. Ya. Maka orang ini menjalankan suatu yang baik. Dia bilang, "I'tini bisyuhada," datangkan para saksi. Usyhidum, aku akan menjadikan mereka saksi atas hutang yang kau pinjam dariku. Tapi apa jawaban orang ini? Kafabillahi syahida. Cukup Allah yang jadi saksi. Subhanallah. Berat ini 4 batang emas, 4 kilogram emas. Allah jadi saksi. Subhanallah. Tapi orang ini rupanya orang soleh. Dia terima. Dia ridho Allah jadi saksi. Padahal ini bukan uang sedikit, bukan 100.000, bukan 200.000, ya, bukan 1 juta, ya. Coba kalau dikonversi sekarang berapa? Coba dihitung. 1 gram emas berapa? Ya Kemal, dihitung berapa? 1 gram emas berapa sekarang? 600, bukan 1 juta. 1 juta, ya. 1 juta kali 4.000 berarti 4 miliar. 4 miliar 250 juta. Kalau 1 gram emas 1 juta, berarti dia pinjam uang kira-kira sekarang 4 miliar 250 juta. Coba ada kawan pinjam uang, ya akhi 4 miliar saya pinjam. Ada saksi? Allah. Itu bercanda. 4 miliar saksinya Allah. Oke, sip. Kecuali orang itu benar-benar orang soleh. Ya. Bayangkan 4 miliar tidak sedikit. Pinjam uang 4 miliar. Mana saksi? Mana materai? Enggak ada materai. Saksi Allah Subhanahu wa taala. Mana penjamin? Maka dia tanya, ya, fa'tini bil kafil. Kalau enggak ada saksi enggak apa? Mana penjamin? Kalau kau kabur, kalau kau enggak bayar harus ada penjaminnya dong. Bank apa kayak kalau zaman sekarang kan bank atau apa? Maka iya, atau sertifikat atau aset. Kata dia kafa billahi wakila. Cukup Allah jadi penjamin. Luar biasa ya. Kemudian orang ini berkata apa? Sodakta, engkau benar. Cukup Allah menjadi saksi dan menjadi penjamin. Mungkin mereka berdua sudah saling kenal. Dia tahu kawannya ini orang baik dan dia juga baik, sehingga ketika dia mengatakan cukup Allah jadi penjamin, jadi saksi, maka dia terima ya. Makanya dalam Al-Qur'an Allah mengatakan fa in amina ba'dukum ba'dha falyu'addi alladhi tumina amanatahu. Kalau di antara kalian sudah saling aman, merasa tentram, merasa aman, enggak apa-apa, enggak harus dicatat, enggak harus ada jaminan, enggak ada masalah. Jadi saya katakan tadi masalah hutang piutang, catatan, mencatat, kemudian ada saksi, itu sunnah, ya, itu sebaiknya dilakukan. Tapi kalau sudah saling kenal dekat, tahu betul orang tersebut, maka tidak mengapa. Tidak harus ada jaminan, tidak harus. Sebagaimana mungkin 2 orang ini saling mengenal. Akhirnya fadafa ilahi ajalin musamma, maka dia pun kasih 1.000 dinar ya. 1.000 dinar, kemudian orang itu pun pergi dan dia pun bekerja dan akhirnya dia benar-benar dapat untung. Dia benar dapat untung. Sampai satu hari tiba waktunya untuk bayar hutang. Luar biasa orang ini. Amanah, amin, luar biasa.
dia ingin bayar utang pada waktunya dan dia gelisah. Benar-benar dia gelisah. Dia cari kapal untuk bawa uang tersebut, kapal nggak ada. Dan orang tersebut yakin temannya benar, dia tunggu di pinggir pantai. Dia tunggu. Jadi makanya tadi Abu Hurairah berkata, kita ribut, kita diskusi siapa yang lebih ayyuhuma aman, siapa yang lebih amanah, orang yang kasih atau orang yang yang meminjam ya. Nanti kita juga diskusi mana yang lebih amanah menurut kita ya. Tapi intinya bayangkan dia gelisah, dia cari kapal, dia cari sudah duitnya sudah ada, dia pingin sampai bayar pada waktunya ya. Dan ini amanah ya. Makanya apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, matalul ghani zulmun ya. Orang yang punya uang terus tidak bayar hutang, zalim. Zalim. Sebagian orang di zaman kita seperti itu, dia punya hutang, dia tidak bayar-bayar. Kalau ditanya mana uang? Enggak ada, uang yang apa namanya di tangan enggak ada. Di ATM enggak ada. Tapi kamu kan punya mobil 3, jual dong. Boleh, karena dalam syariat Islam kalau ada orang sudah waktu bayar hutang dia tidak bisa bayar dan dia tidak punya uang cash, boleh diambil asetnya. Pemerintah boleh ngambil asetnya kemudian jual untuk bayar hutang tersebut. Boleh. Ini sebagian orang tidak bayar hutang, tidak malu-malu. Dia tidak tahu Rasulullah SAW berkata, matalul ghani zulmun. Nunda-nunda bayar hutang adalah kezaliman. Ya. Kalau belum jatuh tempo enggak ada masalah. Tapi kalau ila ajali musamma, tempo sudah dijatuhkan, dia tidak bayar padahal dia mampu, ini zalim. Ini zalim. Selama dia tidak bayar, maka dosa ngalir terus. Argo dosa jalan terus. Argo kezaliman. Dan hati-hati, dosa zalim tidak seperti dosa yang lain. Kata Nabi SAW, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan yang bertubi-tubi, bertumpuk-tumpuk pada hari kiamat kelak. Jangan-jangan karena sikapmu ini menyusahkan orang, kau susah lewat di sirat. Karena kezaliman, ya. Karena kezaliman dan karena kegelapan yang menutupi dirimu pada hari kiamat kelak. Oleh karenanya orang ini benar-benar dia gelisah, dia ingin bayar hutang pada waktunya. Ya, dia berusaha. Dia berusaha dan inilah tawakal. Dia berusaha cari kapal. Ya, kita jelaskan bahwasanya tawakal itu adalah menggabungkan dua hal, yaitu i'timadul qalbi 'ala Allah wal akhdhu bil asbab. Dua hal, yaitu menyandarkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang kedua adalah berusaha ikhtiar. Kalau bahasa kita, mengambil sebab ikhtiar. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr taqdu khimasan wa taruhu bitana." Kalau kalian benar-benar bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sungguhnya, maka Allah akan kasih kalian rezeki sebagaimana Allah beri rezeki kepada burung. Burung terbang pagi-pagi, ya, kemudian dia berusaha, dia balik sudah bawa rezeki. Burung bertawakal kalau tidak bertawakal, hatinya serahkan kepada Allah sementara dia berusaha. Burung saja yang tidak punya akal, ya akalnya tidak seperti manusia, dia ngerti namanya tawakal harus berusaha. Bukan seperti sebagian orang tawakal tapi tidak berusaha, yang penting saya zikir aja zikir. Enggak, tawakal berusaha. Tawakal berusaha. Oleh karenanya burung pagi-pagi sudah berkicau, sudah terbang loncat dari ranting satu ke ranting lain, kemudian terbang ke sana kemari, sementara sebagian manusia subuh masih ngorok ya. Salat subuh pun jalannya kepala miring-miring, imamnya kalau baca lama dia sudah kepanasan, kenapa imamnya lama? Pulang tidur lagi, ya masih kalah tawakalnya sama burung yang sejak pagi sudah berkicau sana kemari, dia tahu bahwasanya mencari rezeki harus berusaha. Nah, orang ini dia berusaha, dia bekerja, dia kumpulkan uang, saatnya dia bayar hutang. Maka dia berusaha mencari kapal untuk mengantarkan uang tersebut, ya. Makanya ya dia berusaha semaksimal mungkin. Ketika tidak ada, apa yang dia sudah tidak ada. Sementara waktu jatuh tempo sudah datang. Dia tidak ingin berdosa. Apa yang dia lakukan? Dia tawakal kepada Allah, cari kayu. Sudah, enggak ada cara lain. Dia ingin menegakkan hujah di hadapan Allah. Ya Allah, saya sudah berusaha ini Allah. Saya tidak dapat kapal. Ya sudah, ada kayu, saya taruh uang. Allah, engkau yang serahkan, sampaikan kepada dia. Ya. Maka dia cari kayu. Dan dia masukkan uang. Dan ini kata para ulama menjelaskan, seorang ketika bertawakal dia berusaha mengambil sebab, tetapi hatinya jangan bersandar kepada sebab. Hatinya bersandar kepada yang menciptakan akibat, menciptakan sebab dan akibat. Gampangannya kalau kita sakit, kita bertawakal dengan pergi ke dokter. Tetapi jangan sampai
tawakal kita kepada dokter. Ini hanya sebab yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala, dan ini rawan. Betapa sering orang terjerumus dalam hal ini. Dia berikhtiar tapi tawakal hatinya kepada sebab, kepada wasilah, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia bekerja, dia merasa bahwasanya rezekinya dari bosnya, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berobat, dia merasa kesembuhan dari dokter tersebut. Dan ini salah. Ya, seorang mengatur hatinya bahwasanya kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Dokter obat hanya sebab. Dokter obat, tapi dia berusaha bertawakal, berusaha berikhtiar. Ketika seseorang sudah tidak bisa menemukan sebab sama sekali, maka jangan putus asa. Bisa jadi Allah ciptakan akibat tanpa sebab. Bisa. Ya. Bisa jadi Allah ciptakan akibat tanpa sebab. Atau sebab yang sangat kecil tiba-tiba Allah bikin akibat yang besar. Contoh banyak seperti Maryam. Ketika Maryam sudah tidak mampu untuk berusaha, sementara tiba waktu melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Nah, bagaimana wanita yang melahirkan dalam kondisi lemah, dalam kondisi kehausan, dalam kondisi kelaparan, maka dia pun bersandar di sebuah batang korma, pohon korma. Kata Allah, "Huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutuban janiyya." Kata Allah, goyangkanlah batang korma. Ya, dia tidak bisa goyang, cuma sentuh-sentuh saja karena enggak mungkin bisa kuat goyang batang korma, tiba-tiba rutop jatuh. Ya, ada usaha kecil. Allah ngajarkan berusaha. Allah ngajarkan untuk berusaha. Tatkala tidak ada usaha pun Allah bisa kasih akibat. Lihat, ketika Maryam dia cuma berada dalam mihrab. Mihrab maksudnya di tempat dia untuk beribadah kepada Allah. Dia tidak kemana-mana. Perempuan yang tanggung dia Zakaria. Wa kaffalaha Zakaria. Yang menanggung dia adalah Zakaria. Tetapi ternyata Allah berikan akibat tanpa sebab. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Ini contoh akibat tanpa sebab. Zakaria ketika mau ngantar makanan ke Maryam, dia dapati sudah ada makanan di Maryam. Ditanya, "Ya Maryam, anna laki hadha?" Dari mana makanan ini? Dan ini makanan yang menakjubkan kata para ulama, makanan yang buah-buahan yang harusnya tumbuh di musim panas, di musim dingin ada. Atau sebaliknya buah-buahan yang harusnya tumbuh di musim dingin, ketika di musim panas Allah hidangkan bagi Maryam. Ini contoh, Maryam tidak melakukan sebab karena dia seorang wanita, dia berdiam di situ, berzikir, beribadah kepada Allah, Allah kasih akibat tanpa sebab. Jadi Maryam memberikan kepada kita dua contoh. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Pertama, Maryam melakukan sebab yang ringan, yaitu ketika dia akan melahirkan, untuk bisa rutop jatuh di pohon, Allah suruh melakukan sebab ikhtiar meskipun kecil. Meskipun hanya kata Allah, "Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhli." Bijid'in nakhlati, goyangkanlah pohon korma. Dan kita tahu siapa yang bisa goyang batang korma. Kalau goyang dari bawah enggak bisa, kalau goyang dari atas pun susah. Apalagi Maryam dalam kondisi sakit, perempuan, tapi dia berusaha menggoyangkan, tiba-tiba korma jatuh. Ini dia ada usaha. Terkadang Allah kasih akibat tanpa ada usaha sama sekali, seperti ketika dia di mihrab sedang berzikir, tahu-tahu Allah datangkan makanan. Bahkan terkadang Allah bisa menciptakan akibat yang berbalik daripada akibat yang seharusnya. Contoh, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ditangkap oleh satu kampung, satu negara, semuanya tangkap dia. Dan seluruh satu negara semuanya kafir, cuma dia yang muslim. Cuma dia yang mukmin. Mereka kumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya. Kemudian mereka menyalakan api yang menyala besar, yang tidak pernah ada api menyala sebesar itu di zaman itu. Sampai begitu banyak kayu bakar, sampai sebagian wanita mengatakan, "Saya bernazar, kalau saya begini saya akan bawakan kayu bakar untuk bakar Ibrahim." Dibutuhkan waktu lama untuk kumpul kayu bakar tersebut. Nabi Ibrahim ditahan. Setelah itu dibakar kayu tersebut, kemudian Nabi Ibrahim dilemparkan di tengah lautan api. Oh, sebab apa lagi yang bisa dia lakukan? Enggak ada, sudah enggak bisa apa-apa. Maka ada tawakal. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Ibrahim berkata, hanya Allah lah, ya, cukup bagiku dan dia sebaik-baik tempat bersandar. Maka Allah berkata kepada api, "Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah kau dingin dan keselamatan. Kita lihat, api sebab membakar. Tetapi Allah bisa balik, sebabnya berbalik. Sebab membakar jadi sebab dingin. Jadi, maksud saya menyampaikan hal ini semua, ikhwan dan akhwat subhanahu wa ta'ala, seorang dalam bertawakal dia berikhtiar. Jika jalan sebab semua tidak ada, masih ada doa. Dan itu termasuk dari ikhtiar. Sudah enggak bisa apa-apa lagi, sudah tinggal doa kepada Allah. Segala pintu sudah tertutup, masih ada pintu doa, masih ada pintu bersandar kepada Allah meskipun tidak ada ikhtiar, Allah bisa menimbulkan akibat. Lelaki ini dia berusaha. Ikhtiar yang bisa dilakukan cuma itu. Apalagi dia tahu lautan
yang ciptakan Allah, yang ngatur lautan Allah. Dia yakin akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia ambil kayu tersebut, dia bolongin, dia masukin 1000 dinar, 4 kilogram, 4/4 kilogram emas, banyak sekali. Itu bukan jumlah yang sedikit. Kalau kita tadi konversinya sekarang 4 miliar 250 juta. Hanya orang yang mau letar uang situ kemudian lempar di laut. Kalau bukan orang bertawakal, tidak bisa. Maka dia pun masukkan, kemudian dia bicara sama Allah, dia berdoa. Sebagaimana sudah kita jelaskan. Dia berkata, "Ya Allah, sungguhnya Kau tahu, aku pernah pinjam uang sama si fulan, 1000 dinar. Ketika dia minta dariku penjamin, aku bilang, cukup Allah sebagai penjamin. Dan dia ridho dengan hal tersebut, ya Allah. Kemudian dia minta dariku untuk mendatangkan saksi. Dan aku berkata, cukup Allah menjadi saksi. Ternyata dia ridho dengan engkau menjadi saksi. Dia ridho engkau menjadi saksi, ya Allah. Dan dia ridho engkau menjadi penjamin. Wa inni jahattu. Dan dia berkata, ya Allah, aku sudah berusaha, ya Allah. Ini jahattu an ajida. Jahattu itu bersungguh-sungguh. Aku sudah semaksimal mungkin untuk mencari kapal untuk aku bisa ngantarin duit ini kepada dia. Falam aqdir, tapi aku tidak mampu. Tinggal doa yang usaha. Wa inni istauda'tukaha, dan aku serahkan kayu ini kepada engkau, ya Allah. Kemudian dia lempar di lautan. Kayunya masuk, subhanallah, masuk. Tidak terapung, masuk ke dalam. Tapi ketika dan kawannya tersebut juga, makanya subhanallah, kawannya tersebut nunggu di sana. Kita bisa renungkan, kawannya nunggu, dia datang tiba di saat waktu yang di mana kayu tersebut akhirnya muncul. Allah atur semuanya. Kayu ini bisa berjalan pada waktunya. Ya, mungkin kayu datang orangnya sudah pulang, tapi tidak, Allah sudah atur sedemikian rupa. Ini banyak kejadian-kejadian bukan kebetulan. Ini tidak ada kebetulan. Semua terjadi alam semesta ini tidak ada kebetulan. Mungkin mata kita melihat kebetulan, tapi tidak ada yang kebetulan. Semuanya sudah diatur oleh Rabbul Alamin. Sampai jalannya kayu ini masuk dalam lautan, ombak yang begitu besar, dan bisa jadi kapal tidak ada yang berangkat karena ombak yang besar. Ya, sehingga dia menunggu kapal nggak datang-datang, kapal tidak berani melewati lautan, bisa jadi karena ombak yang besar. Ternyata kayu tersebut masuk dalam ombak, kemudian dia berjalan, tiba saatnya ketika mau sampai orang ini tiba. Orang ini belum pulang, seandainya kayu ini datang duluan, ya, orang ini mungkin belum datang, atau kayu datang terlambat, orang ini sudah pulang. Tapi Allah atur sedemikian rupa sampai akhirnya sama-sama orang itu sedang menunggu, tiba-tiba kayu datang. Kayu itu datang ke hadapan dia. Ya. Kayu itu datang di hadapan dia, ya. Kalau kayunya jauh dia mungkin tidak akan mengambil, tapi kayu itu datang sehingga dia mudah ambil. Dia pun ambil, ya. Sebenarnya ini tawakal yang luar biasa. Dan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ana inda dhanni 'abdi bi, sungguhnya aku berdasarkan persangkaan hambaku. Kita harus melatih diri ikhwan dan akhwat untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh persangkaan-persangkaan ini banyak. Adz-dzunun billah, persangkaan-persangkaan tentang Allah itu banyak, yang ngawur, yang keliru banyak. Persangkaan buruk, persangkaan yang tidak-tidak, dan semuanya dzunun kadzibah, semuanya persangkaan-persangkaan dusta. Atau dzunun khati'ah, persangkaan-persangkaan yang salah. Latih diri kita untuk berbaik sangka kepada Allah. Dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu. Lihat orang ini berbaik sangka kepada Allah, dan Allah, ya, sampaikan kayu tersebut kepada lelaki tadi. Ya, maka benar, ya, kata Nabi SAW, man akhadha amwalan nasi yuridu ada'aha addallahu anhu. Barang siapa mengambil harta orang, pinjam uang sama orang, dan dia niatkan untuk mengembalikannya, maka Allah akan kembalikan. Addallahu anhu, Allah akan buat dia bisa membayar. Ada dua kemungkinan, di antaranya kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, Allah akan buat dia mampu untuk bayar hutang. Dan saya kenal sebagian teman punya utang banyak sekali. Tapi dia bertawakal sampai utangnya lunas. Bahkan kata Syekh Utsaimin, seandainya dia tidak mampu untuk bayar hutang, setelah dia berusaha semaksimal mungkin, dia meninggal dunia, maka Allah akan bayarkan di akhirat. Jangan khawatir. Yang penting ketika ngambil duit, niatnya akan bayar. Man akhadha amwalan nas yuridu ada'ah adallahu anhu. Barang siapa yang minjam uang dari orang, niat untuk kembali, Allah akan buat dia bisa mengembalikan. Sebesar apapun. Kalau ternyata dia tidak mampu dan dia sudah berusaha semaksimal mungkin, maka Allah akan ganti pada hari kiamat. Allah yang ngurusin. Adapun ngambil uang, kemudian sudah ada duit nggak bayar-bayar, ya, atau sudah niat nanti saya bayar. Banyak orang sekarang, orang kasus-kasus banyak, ya. Misalnya si A datang ke si B, wahai B, dia bohong, B ada proyek ini B.
butuh dana sekian, lagi pasar lagi butuh barang ini, B. Segimana butuh berapa? Butuh 1 miliar. Cepat, kalau terlambat kita bisa tersaingi sama yang lainnya. Oh, si B sudah ngiler-ngiler dengan ini akan utangnya, akan keuntungannya 2 kali lipat. Jadi 1 miliar bisa jadi 3 miliar. Oh, dalam berapa waktu? 1 bulan. Wah, semangat luar biasa. Semangat. Pingin 1 miliar jadi 3 miliar. Siapa yang enggak semangat? Si B karena enggak punya uang, dia pergi ke C, pinjam uang. C, ini ada gini, saya pinjam uangmu 1 miliar. Ada proyek gini-gini. Wah, si B sudah bayang-bayangin 1 bulan depan sudah punya uang 2 miliar, mau kawin lagi dan segalanya. Tahu-tahu kemudian pinjam uang dari C, dia kasih uang ke A dan A sudah niat buruk memang untuk nipu si B. Dan ini banyak terjadi seperti ini. Menipu kawan dengan dalil, ini kan ada usaha. Nanti kalau sudah uangnya sudah dihabisin, ini kan investasi. Kalau investasi sama-sama rugi. Ya akhi subhanallah, Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Maka ambil uang, kemudian 1 bulan, lewat bulan-bulan, lewat tahun-tahun, enggak ada duit. Sementara si B ditega terus sama si C. Dan ini banyak terjadi. Memang sejak awal ambil uang tidak ingin kembalikan. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man akhadha amwalan nasi yuridu itlafa atlafahullah." Barang siapa ngambil harta orang, duit orang, pinjam duit orang dan dia tidak niatkan untuk kembalikan, maka Allah akan hancurkan dia. Bisa jadi fisiknya hancur atau dia akan hancur pada hari kiamat kelak. Zalim. Lihat orang ini, karena niat dia untuk mengembalikan uang, Allah bikin dia berhasil. Sehingga dia punya uang 1000 dinar dan dia masukkan dalam kayu tersebut dan akhirnya kayu tersebut sampai kepada orang tadi. Orang tadi kemudian ambil, dia ingin jadikan kayu bakar, mungkin dia enggak punya duit. Lagi susah, dia bawa ke rumahnya, dia potong, tahu-tahu ada duit dan ada surat dari fulan untuk kamu. Masya Allah. Sudah tenang, uangnya sudah kembali. Menakjubkan orang ini setelah itu, dia tidak hanya cukup taruh uang di kayu, dia berusaha lagi ya. Gak mungkin misalnya saya membayar utang sama fulan, telepon gak diangkat-angkat. Punya utang 5 juta misalnya. Fulan ditelepon gak diangkat-angkat, kemudian di SMS gak dia WA gak diangkat-angkat. Ya udahlah, saya taruh uang dalam kantung, saya lempar di sungai. Gak bisa. Nanti kalau ditanya, "Mana duit?" "Saya sudah lempar di sungai." Nah, gak bisa. Dalam yang kayak sesungguhnya gak bisa begitu. Makanya orang ini tetap mengambil ihtiyat, kehati-hatian. Dia tidak mencukupkan dengan kayu, dia enggak tahu kayu itu sampai atau tidak. Yang penting dia ingin menyampaikan di hadapan Allah, "Ya Allah, saya sudah berusaha. Engkau Maha melihat aku. Ini uang saya sudah masukkan dalam kayu, yang penting saya sudah berusaha." Tapi bukan berarti itu sudah cukup. Tidak, dia cari 1000 dinar lagi. Cari lagi 1/4 kilogram emas. Ketika dapat kapal mungkin waktu terlambat, entah setelah ombak sudah tidak kuat lagi, maka dia pun naik kapal tersebut. Dia bawa uang itu sendiri untuk mengucapkan terima kasih kepada kawannya tersebut. Akhirnya dia bawa ke depan kawannya, maka dia kasih. Ini 1000 dinar. Kawannya tersebut tanya kepada dia, dan ini saya kagum dengan kedua-duanya. Dia berkata, "Hal kunta ba'athta ilayya bi syai'?" Bukankah kau sudah mengirimkan aku sesuatu? Kawan yang pinjam ini, wallahu a'lam, mungkin dia niat baik atau bagaimana. Dia pura-pura tidak tahu, dia bilang, "Saya kan sudah bilang sama engkau, dia kan sebelumnya bilang, "Mohon maaf ya akhi, saya tidak bisa datang karena tidak ada kapal yang siap untuk memberangkatkan saya. Ini kapal pertama yang saya bawa. Sehingga saya naik kemudian saya bawa uangmu." Akhirnya dia tanya, "Bukankah kau pernah kirim sesuatu kepada saya?" Kata dia, "Ya akhi, saya kan sudah bilang, ini kapal pertama yang saya naik." Dia tidak bilang, "Saya tidak pernah kirim apa-apa." Itu berarti bohong. Ini orang, dia tidak mengatakan, seakan-akan dia mau niat baik, seakan-akan dia mau bayar lebih daripada hutangnya. Wallahu a'lam bishawab. Seakan-akan demikian. Kalaupun dia tahu sudah kirim, dia tidak bilang, "Oh iya itu yang saya kirim." Tidak. Seakan-akan dia mau kasih hadiah lebih daripada itu. Ini dalam syariat boleh. Seorang bayar lebih selama tidak ada kesepakatan sebelumnya, ya. Dia ingin memberi bayaran lebih tidak jadi masalah, ya. Tetapi ketika ditanya oleh temannya, "Bukankah kau pernah mengirim kepadaku sesuatu?" Tentu dia tahu, dia bukan orang bodoh. Tetapi dia tidak mengungkit masalah itu. Dan dia berkata, "Ukhbiruka anni lam ajid markaban qabla alladhi ji'tu fi." Kan saya sudah bilang, saya tidak mendapati kapal kecuali kapal pertama yang saya naik ini. Dia tidak mengatakan saya tidak kirim sesuatu. Akhirnya orang ini berkata, "Allah telah membayarkan hutangmu melalui kayu, ya. Sudah, kau bawa pulang 1000 dinarmu tersebut." Di sinilah juga menakjubkan orang ini. Seandainya dia bohong, "Oh ya, enggak ada." Ya sudah, kalau gitu 1000-nya kasih saya. Ya akhi, 4 miliar bukan sedikit. Bohong sekali. Habis itu istighfar.
Ambil 4 miliar istighfar sudah selesai, istighfar sama Allah. Setan bermain di situ, ini bukan uang sedikit. Dan zahirnya dia lagi susah, buktinya dia sampai ambil kayu buat kayu bakar, berarti dia lagi susah. Kalau orang kaya ngapain ngambil kayu di laut untuk jadi kayu bakar? Ngambil kayu dipikul bawa ke rumah, berarti dia lagi susah ketika itu. Kemudian ketika dia tanya, kan kau sudah kirim sesuatu kepada saya? Oh, dia bilang, saya tidak, saya baru datang sekarang. Ya, sehingga dipahami oleh dia seakan-akan dia enggak pernah ngirim apa-apa. Tapi dia jujur. Dia jujur. Dia bilang Allah sudah kirim lewat kayu. Seandainya dia bilang, ya sudah kalau gitu, 1.000-nya kasihkan saya. Bisa. Dan orang ini tidak akan menolak, dia akan kasih. Dia akan kasih. Tapi dia jujur, dia bilang sudah ada uang datang kepadaku. Silakan kau pergi bawa uang. Subhanallah. Dari sinilah kemudian Abu Hurairah berkata, laqad ra'aituna, ya, sungguh aku melihat kami para sahabat, ya, yak inda Rasulillah, di sisi Rasulullah baru menyampaikan hadis, yaktsuru mirauna wa laghatuna. Kami berjidal ketika itu, wah ini mana lebih amanah nih, subhanallah. Bahkan laghatuna, suara kami agak bersaut-sautan. Ayyuhuma aman, mana yang lebih amanah dari antara keduanya? Ya. Dua-duanya orang yang tawakal, dua-duanya orang yang mana? Coba. Kalau saya tanya, mana yang lebih tawakal? Kita bingung. Yang pertama juga tawakal. Bayangkan 4 miliar kasih tawakal tanpa ada bukti, tanpa ada materai, tanpa ada catatan, tanpa ada saksi. Semuanya Allah. Tawakal berarti kasih bismillah udah ambil 4 miliar. Tawakalnya luar biasa. Orang yang kedua juga tidak kalah tawakalnya. Bayangkan masukkan uang 4 kilogram emas dalam kayu, lepaskan di lautan, entah apa yang terjadi. Ini juga tawakalnya luar biasa. Luar biasa. Mana yang lebih tawakal? Wallahu a'lam bishawab. Mana yang lebih amanah? Kita juga bingung. Ini orang luar biasa. Dia amanah, berusaha untuk bayar hutang pada waktunya, tidak ingin tertunda. Saking amanahnya dia berusaha masukkan uang ke dalam kayu, dia lepaskan. Bahkan saking amanahnya dia bawa uang lagi kedua kali. Agar dia benar-benar, dan dia minta uzur, saya tidak dapat kapal. Benar-benar amanah. Ataukah lebih amanah orang yang sudah dapat kayu dan dia ngaku, iya saya sudah dapat, sudah enggak perlu lagi. Padahal dia bisa saja mengatakan, oh ya belum, sini kasihkan uang saya. Bisa. Mana yang lebih amanah? Mana yang lebih tawakal? Wallahu alam bishawab. Tetapi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah kisah yang menakjubkan, ya, tentang tawakal dan amanah, ya, yang dipraktikkan oleh kedua orang ini, ya. Maka pelajaran bagi kita, seorang ketika menghadapi apapun tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah cukup baginya. Ya. Wa 'ala Allahi fatawakkalu, dan kepada Allah kalian bertawakal. Selalu hati kita bersandar kepada Allah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk selalu berdoa agar ketika kita dalam kondisi apapun selalu bertawakal. Mau keluar rumah bertawakal, masuk pasar bertawakal, singgah di suatu tempat bertawakal, masuk rumah berdoa. Semuanya keluar rumah berdoa, mau tidur juga berdoa, bangun tidur berdoa. Sehingga hati kita senantiasa terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan gantungkan hati antum, hati anti kepada yang ada di bumi ini. Jangan gantungkan hati antum kepada manusia. Manusia semua tercipta dari tanah. Dan mereka akan selesai. Mereka akan jadi bangkai yang busuk. Bertawakal kepada Alladzi fis sama', kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menciptakan sebab dan akibat. Jika seluruh pintu tertutup, pintu langit tidak pernah tertutup. Senantiasa terbuka. Senantiasa terbuka. Ikatkan hati anda selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang kisah menakjubkan tentang tawakal. Semoga kita semua bisa menjadi orang-orang yang bertawakal dan amanah dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Demikian saja ikhwan-ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kepada pesantren Al-Irsyad yang semoga Allah beri kemudahan dalam proses belajar mengajar di masa pandemi. Kepada wali-wali santri dan juga kepada santriwan dan santriwati, pertemuan kita sampai di sini saja. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita hamba-hamba yang bertawakal dan amanah, ya, sehingga bisa menjadi orang-orang mulia di dunia maupun di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.